warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Dwi Andriani dari kelas PAI 4B NIM 1262012033312. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas tahfidz hadis pada pertemuan kelima. Hadis yang akan saya bacakan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard wa salatun nur wa sadaqatul burhan wa sabrul diya wa qur'anul hujjah laka wa alaik. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Ungkapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan amal. Ungkapan alhamdulillah dan subhanallah memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar yang terik, Al-Quran adalah hujah yang akan membelamu atau melawanmu. Hadis riwayat Muslim. Di sini dijelaskan ada beberapa keutamaan. Yang pertama yaitu dijelaskan tentang bersuci adalah sebagian dari iman. Jadi bersuci yang dimaksudkan dalam hadis ini yaitu mengacu kepada wudhu. Karena wudhu ini merupakan syarat dalam sholat, dan syarat sah inilah yang menjadikan sebagian dari apa yang kita perbuat atau sholat yang kita perbuat ini adalah sebagai separuhnya. Jadi syarat itu menjadi separuh dari apa yang akan kita perbuat. Dan juga wudhu ini dapat membersihkan kita dari hadas maupun dosa-dosa kecil, dari apa yang telah dilakukan atau yang dikatakan dari mulut kita, dari yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, untuk membersihkan segala dosa-dosa yang telah kita ucapkan, yang telah kita perbuat. Dan juga yang dimaksud dalam bersuci ini bukan hanya bersuci dalam hal berwudu dari luarnya saja, tetapi juga kita mampu membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit syirik, dengki, iri, hasad, dan lain-lain. Lalu juga dijelaskan mengenai keutamaan berzikir. Dan alhamdulillah itu merupakan ucapan syukur yang begitu besar manfaatnya untuk kita. Dengan bersyukur kita mampu terhindar dari berbagai macam sifat iri, sifat dengki. Dengannya kita mampu terhindar dari hal-hal yang buruk, sehingga kita akan merasakan puas atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan juga ucapan alhamdulillah dan subhanallah dalam hadis ini dikatakan bahwa dapat memenuhi antara langit dan bumi. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah dan subhanallah, maka Allah akan memberikan kelapangan atau keikhlasan kita di dunia, dan juga kita akan menerima manfaatnya atau pahalanya kelak yang lebih besar di akhirat nanti. Dan yang ketiga dijelaskan bahwa sholat adalah cahaya. Maksud sholat adalah cahaya adalah sholat dijelaskan sebagai hal yang dapat membimbing atau mengantarkan kita kepada hal-hal yang baik. Sholat juga dapat menjauhkan kita dari hal-hal yang keji dan mungkar. Dan sholat itu dapat membimbing kita untuk menuju hidayahnya, sehingga kita tetap berada pada jalan yang benar. Lalu dijelaskan juga bahwa sedekah itu adalah bukti. Maksudnya bukti di sini adalah sedekah itu merupakan hal yang begitu sulit untuk dilakukan. Bahkan kadang itu ada orang-orang yang sedekah hanya karena bermaksud agar ia itu bisa dilihat dermawan, bisa dilihat bahwa dia itu kaya, karena gengsi atau bahkan karena terpaksa. Karena inilah mengapa sedekah itu dijadikan sebagai bukti untuk melihat seberapa kuatnya iman seorang manusia. Karena sedekah itu bukan hal yang kecil, tapi sebagai hal yang begitu besar, dan amalannya sangat bisa dibilang sangat berat untuk dilakukan. Dan yang selanjutnya dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa sabar itu seperti sinar yang terik, adalah sinar yang terik. Maksudnya adalah dengan bersabar segala hal
dapat kita lewati. Kita dapat mudah melakukan atau melewati hal-hal yang memang sekiranya sulit untuk dilakukan. Dan dengan bersabar kita dapat terhindar dari berbagai macam musibah. Contohnya ketika kita sabar untuk menunggu lampu merah menjadi lampu hijau, itu bermanfaat sekali untuk kita. Dari hal-hal kecil seperti itu kita dapat mengambil pelajaran. Jika kita menerobos atau karena kita kurang sabar, bisa jadi kita malah mengalami kecelakaan dan lain-lain. Dan itulah mengapa disebutkan bahwa sabar itu adalah sinar yang terik, sinar yang mampu memberikan kita bahwa suatu hal itulah yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang benar-benar mulia di sisi Allah. Lalu dijelaskan juga bahwa Al-Quran itu adalah hujah. Disebutkan bahwa hujah itu adalah ucapan. Jadi ketika kita mampu mengamalkan, mampu melakukan segala hal atau perbuatan dari Al-Quran tersebut, maka Al-Quran kelak akan membela kita di hadapan Allah. Namun jika sebaliknya kita mengingkari segala hal atau ucapan-ucapan yang ada dalam Al-Quran, maka kelak Al-Quran yang akan menuntut kita. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.